Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Anita dalam pelajaran geografi. Apa kabar kawan-kawan Lavender semuanya? Sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang geografi sosial. Akan ada banyak sekali materi di pembelajaran geografi sosial. Hari ini fokusnya kita di desa dan kota ya. Yuk kita mulai, go! Desa. Nah, apa sih yang ada di pikiran kawan-kawan semua nih kalau misalkan saya bicara tentang desa? Nah, menurut Bintarto, desa adalah perwujudan geografi sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lainnya. Potensi desa. Nah, desa itu memiliki dua potensi nih kawan-kawan. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik ini berkaitan dengan lahan, air, iklim, flora, dan faunanya. Kalau yang kedua itu ada potensi non-fisik atau sosial. Ini berarti terdiri dari penduduk desa, lembaga sosial desa, dan perangkat desa. Masih menurut Bintarto, ada 3 unsur utama dari desa. Yang pertama yaitu wilayah, yang kedua ada penduduk, dan yang ketiga ada tata kehidupan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, wilayah. Wilayah itu berkaitan sama lokasi geografisnya. Biasanya kalau desa-desa itu kan ada kayak di bawah kaki gunung, di pedalaman, ataupun di pinggir pantai yang jauh dari kehidupan manusia yang ramai. Kemudian biasanya di desa itu didukung oleh cuaca yang lebih baik dan sumber airnya pun lebih bersih. Yang kedua itu ada unsur penduduk. Unsur penduduk ini berkaitan tentang karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduknya yang tidak begitu banyak, persebaran penduduknya yang biasanya belum merata, dan angka jumlah kematian dan kelahiran penduduknya yang nanti akan sangat dipengaruhi oleh kondisi desanya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada tata kehidupan. Kalau tata kehidupan ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya. Potensi desa. Nah, desa itu memiliki 2 potensi nih kawan-kawan. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik ini berkaitan dengan lahan, air, iklim, flora, dan faunanya. Kalau yang kedua itu ada potensi non-fisik atau sosial. Ini berarti terdiri dari penduduk desa, lembaga sosial desa, dan perangkat desa. Macam-macam desa. Nah, menurut mata pencahariannya, desa itu dibagi menjadi banyak nih teman-teman. Yang pertama ada desa nelayan, yang kedua desa pertanian, yang ketiga desa kerajinan, yang keempat desa peternakan. Ada juga desa wisata dan desa-desa lainnya yang biasanya berkembang karena mata pencaharian dominasi di desa tersebut. Nah, sedangkan menurut perkembangan masyarakatnya terdapat 4 macam desa. Yang pertama adalah desa tradisional, yang kedua desa swadaya, yang ketiga desa swakarya, dan yang keempat desa swasembada. Nah, kalau menurut perkembangannya ini mereka memiliki tingkatannya masing-masing nih. Kalau yang pertama desa tradisional, itu berarti dia masih memegang erat adat istiadatnya. Kemudian di tahap keduanya nanti dia akan menjadi desa swadaya, kemudian dia akan menjadi desa swakarya, dan yang terakhir dia akan menjadi desa swasembada. Di desa swasembada berarti mereka sudah mandiri baik secara ekonominya ataupun kehidupan sosial lainnya. Pola keruangan desa. Nah, desa itu biasanya memiliki pola keruangan yang bersifat alamiah. Jadi dia ngikutin dari ruang bentuk desanya itu tuh seperti apa. Biasanya nih ya, ada pola-pola yang paling sering kita temui yaitu linier, menyebar, mengelompok, dan memusat. Contoh, kalau misalkan linier itu kan memanjang nih teman-teman, artinya misalkan di sepanjang sungai atau di sepanjang pantai. Berikutnya kita akan bahas tentang kota. Nah, kalau udah bahas tentang kota, ini adalah seru banget karena masing-masing kota itu memiliki ciri-ciri yang berbeda ya antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Menurut Bintarto, kota adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta bercorak materialistis. Klasifikasi kota atau macam-macam kota. Nah, Kak Anita akan bahas dari 3 ya. Yang pertama itu berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, kalau berdasarkan jumlah penduduknya, kota itu akan dibagi menjadi
5. Yang pertama adalah kota yang kecil, dia berjumlah penduduk 20.000 sampai 100.000. Yang kedua, kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, kemudian ada kota besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta, dan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta, serta kota megapolitan yang berjumlah penduduk lebih dari 5 juta. Kemudian yang kedua berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, ini ada beberapa stage perkembangan dari kota. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan kota eopolis. Nah, kota eopolis itu adalah kota yang biasanya dia ciri desanya itu masih sangat kental. Kemudian yang kedua adalah kota polis. Ini dia merupakan kota yang sudah mulai berpindah dari yang ke desa-desaan mulai menuju ke kota-kotaan. Terus yang ketiga ada kota metropolis, di mana di kota ini dia biasanya sudah mulai menjadi kota yang berjalan sesuai dengan kodratnya si kota. Nah, yang keempat ada kota megapolis. Namanya mega nih, berarti dia sudah jelas ya, dia adalah kota yang besar. Terus ada kota tiranopolis. Dia ini adalah kota yang sudah mulai sangat kacau gitu, karena keadaannya mereka sudah sangat maju. Jadi banyak sifat-sifat dari manusianya yang mulai keluar, jadi lebih egois, kemudian tidak tepat waktu, kemudian mereka juga suka melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Kemudian yang terakhir adalah kota nekropolis. Di sini adalah kota yang biasanya sudah mulai hancur nih teman-teman gitu. Nah, yang terakhir klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Nah, kalau ini dia kita lihat nih sebagai fungsinya dia tuh apa. Jadi dia akan dapat julukan kota tersebut. Misalkan ada kota industri, kota perdagangan, kota pusat pemerintahan, dan kota pusat kebudayaan. Berikutnya kita akan lihat teori dari pola keruangan kota ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada teori konsentris dari Burgess. Kita bisa lihat gambarnya seperti berikut. Nah, di gambar ini kelihatan ya ada 5 lingkaran yang membentuk pola teori keruangan kota. Untuk angka nomor satunya itu ada yang disebut dengan pusat kota. Nah, nomor 2-nya itu disebut dengan daerah manufaktur atau pabrik dan perdagangan yang sifatnya skala besar. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan zona permukiman kelas rendah. Nah, yang keempatnya zona permukiman kelas menengah, serta yang paling luar adalah zona permukiman kelas atas. Kenapa sih zona permukiman kelas atasnya atau kelas tingginya tuh berada di paling luar? Karena biasanya orang-orang yang punya uang lebih banyak itu mereka nggak sungkan untuk beli kendaraan roda 4, untuk membayar biaya perjalanan lebih panjang, untuk membayar biaya parkir, dan membeli tanah yang lebih luas yang biasanya hanya terdapat di tempat-tempat yang paling luar dari kota. Yang kedua, ada teori sektoral. Nah, teori sektoral ini menurut Hoyt ya, nah kalian bisa lihat juga ada poin-poinnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya poin pentingnya itu nggak terlalu beda jauh ya dengan yang teori yang pertama tadi, cuma bentuknya aja yang agak sedikit lebih rumit. Nah, keterangannya pun sama. Di nomor satunya itu dia ada yang disebut dengan pusat kota. Nomor 2-nya itu biasanya mereka disebut dengan daerah pabrik atau manufaktur dan perdagangan yang berat. Kemudian yang ketiga itu adalah permukiman kelas rendah, keempatnya permukiman kelas menengah, dan yang kelimanya permukiman kelas atas atau tinggi. Nah, yang ketiga ini ada teori inti ganda. Nah, di teori inti ganda ini agak sedikit lebih banyak ya teman-teman dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di gambarnya, ini ada dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, yang pertama itu ada pusat daerah kegiatan atau tadi pusat kotanya. Yang keduanya itu ada zona transisi. Sebenarnya sebutnya aja zona transisi, tapi sebenarnya isinya sama, yaitu adalah pabrik dan perdagangan. Yang ketiga adalah zona permukiman kelas rendah, yang keempat zona permukiman kelas menengah, yang kelima zona kelas atas, dan yang keenam itu disebut zona penglaju, dan yang ketujuh itu khusus untuk industri berat. Nah, berikutnya kita bahas lagi-lagi teori nih ya. Jangan bosen ya, tapi kali ini teorinya lebih asik loh karena kalian akan menghitung. Jadi ada 3 teori nih yang berhubungan sama hitung-hitungan. Kalau buat di geografi, kalau udah hitung-hitungan tuh paling enak deh karena jawabannya paling betul ya kan. Nah, yang pertama itu ada teori kekuatan interaksi.
Teori ini pada dasarnya dikembangkan dari konsep hukum fisika atau teori gravitasi yang dikembangkan lagi oleh si Rayleigh. Nah, kemudian dia berpendapat bahwa kekuatan interaksi antar dua wilayah di bumi itu dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduknya dan jarak mutlak di antara kedua wilayah tersebut. Nah, dia punya rumus seperti berikut ini nih, ya. Bisa kalian lihat. Ini ada IAB. IAB itu artinya apa sih? I itu untuk interaksi. Jadi ada interaksi A dan B. Dari kota A ke kota B, maksudnya seperti itu ya. Nah, rumusnya itu apa? Ada penduduk A dikali penduduk B, kemudian kita bagi nih sama jarak dari kota A ke kota B-nya kita kuadratkan. Lalu tinggal kita jumlah deh hasilnya berapa. Nah, itu adalah kekuatan interaksi kota A dan kota B. Yang kedua, ada teori titik henti. Nah, teori ini sebenarnya juga sama, modifikasi dari teorinya si Rayleigh tadi. Nah, teori ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pola interaksi antar dua wilayah dan dapat memperkirakan sebenarnya penempatan suatu lokasi itu ada di sebelah mana dari dua kota yang tadi sudah ada gitu. Nah, dia sama nih dihitung ya pakai rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti di samping ini ya. Rumusnya itu adalah THAB sama dengan jarak AB-nya kita bagi dengan akar dari penduduk A kita bagi dengan penduduk B. Kalian nggak boleh ketukar ya. Jadi penduduk A itu adalah penduduk yang paling banyak jumlahnya. Jadi jangan sampai kalian walaupun penduduk A-nya lebih sedikit, kalian taruh dia di atas, nah itu nggak bisa karena kan nggak bisa dibagi nanti. Nah, jadi yang A itu selalu yang penduduknya lebih banyak. Lalu nanti hasilnya itu akan kita ketahui di mana sih sebenarnya titik henti atau penempatan lokasi yang tepat jika kita ingin membangun sesuatu di antara kota A dengan kota B. Teori yang terakhir atau teori yang ketiga ada teori konektivitas. Teori ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan arus interaksi barang atau jasa antar wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan. Nah, nanti hasil yang dihasilkan, kalau misalkan kalian menghitung, kalau hasilnya kurang dari 1, maka bisa dinilai interaksinya itu kurang benar, atau kurang bagus, atau kurang terjangkau. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 1, nah sudah bisa dikatakan kalau dia tuh lebih terjangkau ya, lebih enak gitu, fleksibel. Nah, rumusnya tuh apa? Bisa kalian lihat ya di samping ini. Nah, ini tuh kalian tinggal menjumlahkan atau membagi jumlah garisnya atau kita bisa sebut dengan jalannya dengan jumlah kotaknya atau si titik-titiknya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang geografi sosial dengan fokus desa, kota, dan teori pusat kotanya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Halo, apa kabar? Hai, ketemu lagi sama saya Anita di pelajaran geografi. Apa kabar nih kawan Lavender semuanya? Baik-baik aja dong, semoga kalian sehat semua ya. Nah, di materi yang kali ini kita akan pelajari adalah mengenai industri. Yes, betul banget, industri. Yuk, materinya seperti apa? Kita lihat. Go! Industri. Nah, industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya, klasifikasi industri berdasarkan prosesnya. Ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah industri hulu, yang kedua industri hilir. Kalau industri hulu itu berasal dari yang bahan benar-benar mentah ke bahan yang setengah jadi. Nah, sedangkan kalau yang hilir itu dari bahan yang setengah jadi, nanti langsung bisa kita manfaatkan atau barang jadi. Berikutnya ada berdasarkan modalnya. Ada yang disebut dengan industri padat modal, ada yang disebut dengan industri padat karya. Kelihatan ya dari namanya ya, kalau padat modal ya berarti dia butuh modal yang sangat banyak. Sedangkan kalau padat karya berarti dia butuh tenaga kerja yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan Deperindak atau Departemen Industri dan Perdagangan. Ini memang udah agak lama sih teorinya, cuma nggak apa-apa ya kita belajar. Nah, ada 4 nih dia dibaginya. Yang pertama adalah industri kimia dasar, yang kedua industri mesin dan logam dasar, yang ketiga industri kecil, dan yang keempat adalah aneka industri. Berikutnya kita akan belajar tentang orientasi lokasi industri. Sebenarnya di mana sih kita bisa mendirikan lokasi industri yang tepat? Nah, ada 3 pilihan untuk menempatkan lokasi industri. Yang pertama, kita bisa lihat
dari bahan bakunya. Kalau misalkan bahan bakunya itu lebih berat dan lebih sulit dipindahkan, lebih baik bikin lokasi pabriknya ya dekat dengan bahan baku. Nah, yang kedua, berdasarkan tenaga kerjanya. Kalau misalkan kita butuh tenaga kerja yang banyak, maka kita bikin pabrik yang lokasinya dekat dengan permukiman penduduk. Nah, yang ketiga, berorientasi pada pasar. Nah, ini kita bikinnya kapan? Kalau misalkan barang yang kita buat itu emang harus langsung dijual, ya berarti kita bikin pabriknya jangan jauh-jauh ya dari lokasi pemasarannya. Aglomerasi industri. Nah, apa sih nih aglomerasi industri? Aglomerasi industri itu adalah pengumpulan atau pengelompokan industri tertentu guna mendapatkan kemudahan akses dan keuntungan yang lebih banyak. Jadi, biasanya pabrik-pabrik tersebut kita kumpulin nih jadi satu. Biar apa sih? Biar lebih banyak untungnya. Contohnya misalkan di kawasan industri Pulau Gadung atau enggak kawasan industri yang ada di Cikarang. Relokasi industri. Relokasi industri adalah perpindahan atau pemindahan lokasi industri yang biasanya dari negara maju ke negara berkembang dengan berbagai alasannya, baik bagi negara asalnya ke negara penerima. Nah, namun akhir-akhir ini tren mulai menunjukkan bahwa jika relokasi industri itu juga bisa dari negara berkembang yang satu ke negara berkembang yang lainnya. Biasanya sih teman-teman, apa sih faktor utamanya? Ya banyak. Contohnya misalkan dari negara tetangga ke Indonesia nih, karena di Indonesia tenaga kerjanya lebih murah, harga tanahnya juga lebih murah, terus pemasarannya pun ya di negara kita sendiri gitu. Contohnya adalah industri otomotif. Kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah khusus yang biasanya disiapkan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan ruang kota untuk industri dengan segala sarana prasarana industri yang menunjang keberlangsungannya si industri itu sendiri. Jadi biar lebih tertata juga kotanya gitu, agar nggak bercampur banget nih antara industri dengan daerah permukiman atau daerah lainnya. Kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean terhadap barang ekspor dan barang impor. Pabean itu apa sih? Pabean itu adalah pajak ya. Ini kita akan mempelajari tentang atmosfer, ya, lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Nah, di dalam atmosfer itu terdapat banyak unsur nih, misalkan ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Atmosfer ini berfungsi menjaga bumi tetap pada suhu yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau nggak ada atmosfer, suhu di siang hari kita itu bisa mencapai 93 derajat Celcius dan ketika malam sampai dengan minus 148 derajat Celcius. Lapisan-lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer kita itu terdiri dari beberapa lapisan ya teman-teman. Kita bisa lihat di gambar yang di samping ini. Nah, yang pertama itu ada lapisan troposfer. Dia adalah lapisan yang paling dekat sama bumi kita. Fungsinya apa sih? Nah, di lapisan troposfer itu dia berfungsi sebagai tempat terbentuknya unsur-unsur cuaca. Ada apa aja tuh unsur-unsur cuaca? Seperti misalkan ada tekanan udara, suhu, angin, kelembaban, dan teman-temannya. Nah, di lapisan yang kedua naik sedikit itu ada stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini dia punya fungsi yang benar-benar keren banget sih, karena dia melindungi kita dari sinar UV karena dia memiliki lapisan ozon. Nah, yang ketiga itu ada lapisan mesosfer. Di lapisan mesosfer ini dia memiliki peranan untuk melindungi bumi dari hantaman benda-benda luar angkasa. Jadi kalau di mesosfer itu biasanya ada yang mau jatuh nih ke bumi, dia kebakar tuh di mesosfer gitu. Jadi aman deh bumi kita. Nah, kemudian ada termosfer. Di lapisan yang paling atas ini dia merupakan tempat di mana sinyal-sinyal itu dipantulkan gitu. Dan juga kita bisa melihat beberapa fenomena seperti aurora dan juga dia merupakan tempat di mana satelit itu mengawasi bumi.
Sekarang kita akan bahas tentang cuaca. Cuaca itu memiliki banyak unsur nih. Yang pertama ada suhu, angin, kelembapan udara, tekanan udara, hujan, dan juga awan. Yuk kita bahas satu-satu. Go! Suhu. Nah, suhu permukaan bumi kita itu sangat dipengaruhi loh sama sinar matahari. Nah, banyaknya sinar matahari yang diterima permukaan bumi itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalkan, yang pertama, lamanya waktu penyinaran matahari. Semakin lama mataharinya bersinar, ya otomatis kita akan semakin panas ya. Terus yang kedua adalah sudut datang sinar matahari. Nah, yang ketiga, keadaan awannya. Dan yang keempat adalah keadaan permukaan buminya. Tekanan udara. Tekanan udara bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas. Nah, angin bertiup dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara yaitu yang pertama misalkan tinggi rendahnya tempat, kemudian suhu, sebaran laut, dan daratan. Alat ukur tekanan udara salah satunya adalah barometer. Nah, lalu juga ada garis yang menunjukkan daerah dengan tekanan udara yang sama atau biasa kita sebut dengan isobar. Angin. Nah, membahas angin luas banget nih bahasannya. Ada angin yang disebut dengan yang sifatnya global atau terjadi di seluruh permukaan bumi. Ada juga angin yang terjadi di tempat-tempat tertentu aja atau biasa kita sebut dengan angin lokal. Nah, contoh yang bersifat seluruh permukaan bumi itu adalah ada angin siklon dan angin antisiklon. Bisa dilihat gambarnya seperti yang di samping ini. Yang kedua, ada juga angin yang sangat mempengaruhi daerah Indonesia nih. Ini favorit banget dibahas di soal-soal ujian universitas. Nah, yaitu adalah angin muson barat dan angin muson timur. Seperti gambar yang bisa kalian lihat di samping ini. Nah, angin muson barat itu bertiup dari daerah barat atau misalkan kita lihat posisinya itu dari daerah benua Asia, dia akan menuju ke benua Australia. Sedangkan angin muson timur itu berarti bergeraknya dari daerah timur nih. Nah, dia bergerak dari benua Australia itu menuju ke atas ke benua Asia. Berikutnya ada angin yang sifatnya lokal yang tadi saya bilang ya. Nah, yang pertama nih contohnya ada angin lembah versus angin gunung. Nah, bisa dilihat gambarnya di samping. Ada angin lembah dan angin gunung. Kita bisa lihat ya, kalau di siang hari itu yang bertiup angin lembah, sedangkan kalau malam hari yang bertiup adalah angin gunung. Berikutnya, gambar yang di samping ini menunjukkan angin darat dan angin laut. Kelihatan dong ya gambarnya ya, kalau angin darat itu bertiup pada malam hari, sedangkan angin laut itu bertiup pada saat pagi hari. Angin lokal berikutnya yang sangat favorit, sering dibahas-bahas itu adalah angin fon. Nah, aneh nggak denger ya? Enggak lah ya. Angin fon ini adalah angin yang bertiup dari daerah yang memiliki massa udara basah ke tempat yang lebih kering. Biasanya terjadi di daerah pegunungan, seperti gambar di sampingnya. Nah, jika di sisi sebelah kirinya gunung tersebut sudah terjadi hujan, maka di sisi sebelah kanan biasanya karena awan itu sudah miskin uap air, maka yang terjadi adalah angin fon. Jadi dia jauh lebih kering. Begitu dia turun, yang turun adalah anginnya, udah bukan air hujan lagi. Makanya disebutnya angin fon. Nah, di Indonesia banyak nih disebut macam-macam ya. Ada yang disebut dengan angin bahorok, angin gending, angin kumbang, angin wambrau, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang awan. Yes, awan. Jadi ada berbagai macam ya bentuk awan. Dari bentuknya itu ada 3. Ada yang disebut dengan awan cirrus, yang kedua ada awan cumulus, dan yang ketiga ada awan stratus. Karena ini ngomonginnya masalah bentuk, kalau awan cirrus itu adalah awan yang bentuknya tipis-tipis, ya kayak bulu ayam tapi yang lembaran. Nah, terus kalau awan cumulus itu yang sifatnya tuh dia besar-besar, gede-gede, kayak kalau kita bisa bayangin tuh kayak bulu domba, tau dong bulu domba yang besar-besar gitu. Nah, yang terakhir adalah awan stratus. Ini adalah awan yang terlihatnya tuh seperti awan bertingkat. Jadi dia biasanya memiliki lapisan-lapisan gitu. Itu awan stratus. Dan juga ada awan yang disebut dengan awan nimbus. Awan nimbus ini adalah awan yang berpotensi turun hujan. Nah, pasti kalian sering dengar dong awan cumulonimbus. Nah, sebenarnya apa sih awan cumulonimbus? Awan cumulonimbus itu adalah awan yang bentuknya besar, yang tadi tuh yang kayak bulu domba, dan dia punya banyak air sehingga dia berpotensi turun hujan. Jadi si nimbus ini bisa menjadi modifikator dari nama-nama awan yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah hujan. Ada 3 macam jenis hujan yang paling sering disebut-sebut ketika kita mempelajari hujan. Yang pertama ada hujan orografis. Hujan orografis ini biasanya terjadi di daerah pegunungan. Nah, yang
Yang kedua, ada yang disebut dengan hujan zenital. Hujan zenital ini terjadi di daerah yang biasanya lebih panas dibandingkan daerah sekitarnya. Umumnya sih terjadi di daerah sekitar Khatulistiwa ya, seperti Indonesia. Terus yang ketiga, ada yang disebut dengan hujan frontal. Hujan frontal ini adalah ketika masa udara panas terus ketemu sama uap dingin mendadak gitu. Ketika mereka ketemu jeblar, nah terjadilah hujan, namanya hujan frontal. Berikutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara karena adanya uap air dalam udara tersebut. Nah, khusus kelembapan udara ini ada rumusnya. Kok rumus lagi? Ya nggak apa-apa lah ya, gampang kok rumusnya. Kita bisa lihat nih di samping ini rumusnya. Ada kelembapan nisbi. Nah, itu cara ngitungnya adalah kelembapan mutlak udara kita bagi dengan nilai jenuh udara. Lalu tinggal kita kali deh dengan 100%. Gampang kan? Tadi kita udah belajar tentang cuaca ya. Sebenarnya di sini kita mau lanjut ke iklim, tapi saya mau jelasin dulu nih apa sih bedanya cuaca sama iklim. Kalau cuaca itu yang sifatnya harian, dia lebih pendek, terus wilayahnya juga lebih lokal, lebih sempit-sempit. Sedangkan kalau misalkan iklim itu dia untuk wilayah yang jauh lebih luas dan jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi iklim itu apa sih? Nah, iklim adalah kondisi rangkuman dari cuaca yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan lokasi yang relatif lebih luas. Kemudian iklim ini dipengaruhi oleh banyak hal loh, baik yang berupa sifatnya alamiah ataupun karena perbuatan manusianya sendiri. Lalu kita akan belajar tentang kategorisasi iklim ya. Iklim matahari. Ini adalah pembagian iklim atau kategorisasi iklim yang paling sederhana banget dan secara umum ya. Jadi bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan ini ya. Jadi ada pembagian iklim-iklim di dunia berdasarkan garis lintangnya. Nah, ini sebenarnya datangnya ya karena sudut datang si sinar matahari itu menyinari sudut sebelah mananya sih dari bumi. Ada 3 pembagian iklim di sini. Yang pertama adalah daerah dengan iklim tropis, itu ada di tengah ya, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada daerah iklim sedang, biasanya dia punya 4 musim, dan iklim dingin yang hanya punya 1 musim. Nah, kalau tropis tadi berapa musim? Iya betul, ada 2 musim ya, ada musim hujan dan musim kemarau. Iklim matahari sangat dipengaruhi oleh arah pergerakan bumi terhadap mataharinya ya. Jadi seperti gambar di samping nih, pada saat bulan Maret, mataharinya itu pas banget berada di Khatulistiwa. Terus nanti pada saat bulan Juni, dia akan berada di bumi belahan utara. Di bulan September balik lagi ke Khatulistiwa. Di bulan Desember mereka akan ada di bawah garis Khatulistiwa, yaitu di bumi belahan selatan. Lalu nanti Maret balik lagi deh ke Khatulistiwa, kayak gitu ya. Kategorisasi berikutnya adalah iklim menurut Jung Hoon. Jadi Jung Hoon ini dia mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasinya. Kita bisa lihat ya gambar di samping ini. Nah, dari ketinggian 0 sampai 600 meter itu biasanya kita sebut dengan daerah iklim panas, dan tumbuhan yang bisa hidup di sana diantaranya adalah padi dan tebu. Kemudian di ketinggian 600 sampai 1500 kita bisa katakan sebagai daerah dengan iklim sedang, dengan tanaman biasanya ada tembakau, kopi, dan coklat. Ketinggian selanjutnya 1500 sampai 2500 itu terdapat kopi, teh, kina, dan sayuran, dan kita sebut dengan iklim sejuk. Yang terakhir adalah ketinggian lebih dari 2500 meter dengan tumbuhan biasanya adalah lumut dan tidak ada tumbuhan budidaya lainnya yang biasa kita sebut dengan daerah beriklim dingin. Iklim Köppen. Nah, kalau Köppen ini dia mengklasifikasikan iklim berdasarkan curah hujan dan suhunya. Köppen mengklasifikasikannya dengan membuat kode-kode unik dari setiap iklim. Nah, dia biasa menggunakan huruf, dari huruf besar dan huruf kecil untuk modifikatornya. Bisa kita lihat seperti tabel di samping ini ya. Jadi ada dari iklim A, B, C, D, sampai dengan E. Nah, untuk iklim A bisa kita katakan bahwa dia memiliki iklim tropis. Untuk iklim B, iklim kering. Yang iklim C itu dia memiliki iklim sedang. Yang D, iklimnya dingin. Dan yang E itu ada iklim kutub. Lalu modifikatornya itu ada huruf F, S, W, M dengan T. Ya, seperti itu. Lebih lengkapnya bisa kita lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah iklim menurut Köppen. Bisa dilihat nih gambar dari seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia itu termasuk dalam iklim apa sih? Kalau menurut Köppen, Indonesia itu berada di iklim A. Tadi ingat nggak iklim A itu apa? Iklim tropis, yes. Pembagiannya di Indonesia nanti kita punya 3 tipe ya. Ada iklim yang AF, ada iklim AM, dan juga ada iklim AW. Selanjutnya adalah iklim Smith-Ferguson. Nah, ini adalah iklim yang paling gampang. Kenapa?
Karena kita tinggal hitung aja biar kita bisa tahu dia termasuk iklim apa. Jadi Smith-Ferguson ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering. Ingat ya, jumlah bulannya ya. Jadi dia punya rumusnya seperti yang ada di samping ini. Yaitu kita tinggal hitung jumlah bulan keringnya, lalu kita bagi dengan jumlah bulan basah. Tinggal kita kali deh sama 100%. Nah, hasilnya kita masukkan ke tabel yang ada di samping ini. Ada iklim dari A sampai dengan H. Nah, itu dia sesuai dengan hasil yang tadi udah kita dapetin ya dari perhitungannya. Bisa dicek ya tabelnya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang atmosfer atau lapisan udara. Banyak ya macamnya, tapi nggak usah khawatir. Itu semua bisa dipelajari dan sangat-sangat mudah. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Bye-bye!